Oke, kita lanjutkan SMCI Weekly Market Outlook untuk instrumen lain selain Forex, yaitu komoditas, metal, indeks, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari pair favorit sejuta umat, yaitu XAU USD. Secara daily time frame, tren di XAU adalah bullish, dan ini adalah swing high terbaru, swing low, daily premium, daily equilibrium, dan daily discountnya. Secara order flow, ini adalah daily impulsive move. Lalu harga sudah melakukan daily pullback move sampai dengan area equilibriumnya. Setelah itu, harga melanjutkan impulsive move-nya dan membuat all-time high baru. Akan tetapi, harga gagal melakukan close di atas daily swing high yang ini. Oleh karena itu, swing high dan swing low terbaru tetaplah ini. Ini adalah daily range-nya. Setelah harga membuat all-time high baru di sini, harga saat ini melakukan daily pullback move. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Dapat dilihat, ini adalah daily internal low yang telah terbreak ke bawah sehingga terjadi daily bearish change of character. Sehingga saat ini harga sedang dalam fase daily pullback move. Dan harga sudah melakukan pullback sampai dengan equilibrium areanya, akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa harga sudah selesai melakukan pullback move-nya dan akan memulai impulsive move-nya ke atas. Ini adalah internal high terbaru yang perlu terbreak ke atas sehingga terjadi daily bullish change of character. Ketika telah terjadi daily bullish change of character, maka kita dapat berekspektasi harga akan melanjutkan daily impulsive move-nya ke atas. Dengan kondisi seperti ini, terdapat beberapa area menarik yang dapat kita pantau. Yang pertama adalah daily supply yang terletak di daily extreme area. Kemudian daily supply lagi yang terletak di daily premium area. Setelah itu terdapat juga daily demand yang terletak di daily extreme area. Setup yang dapat kita ambil adalah seperti ini. Kita dapat menaruh risk entry kita di daily supply di sini dan daily demand yang ini. Untuk area daily supply yang satu ini, kita sebaiknya memasang alert untuk melakukan confirmation entry. Dengan demikian, langsung saja kita letakkan sell limit kita di sini. Untuk SL-nya taruh di balik supply ini. Kemudian untuk target TP-nya, target saja di area equilibrium sekitar sini. Dan potensinya adalah 2,5R. Untuk area demand ini, kita letakkan saja buy limit kita di sini. Di sini saya melakukan refinement-nya dengan cara mengambil candle terakhir sebelum terjadinya imbalance. Lalu SL saya taruh di balik ini. Kemudian untuk case ini saya sedikit mundurkan sampai dengan sekitar 2140. Saya beri buffer menjadi 2139 lebih sedikit. Kemudian untuk targetnya saya akan mentarget sebelum supply ini, dan ini potensinya adalah 3R. Kemudian untuk area daily supply ini saya akan memasang alert di area supply ini. Kemudian saya akan menunggu untuk terjadinya confirmation, yaitu turun time frame di H1 dan menunggu terjadinya H1 bearish change of character seperti ini. Setelah terjadi H1 bearish change of character, saya akan entry di supply-nya. Kemudian untuk targetnya, saya akan mentarget low terbarunya, kurang lebih di sini. Sekarang kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat kondisi terkini dan juga kita akan mengikuti pergerakan daily pullback move ini. Inilah kondisi di H1. Sebelumnya tren adalah bullish, namun sudah mengalami trend change sehingga tren terkini adalah bearish dan telah termarking secara otomatis H1 supply-nya. Secara order flow, ini adalah H1 impulsive move dan harga telah melakukan H1 pullback move sampai dengan equilibrium areanya. Setelah harga melakukan sweep terhadap H1 supply ini, harga melakukan H1 bearish change of character. Terlihat di sini, ini adalah H1 internal low yang terbreak ke bawah sehingga menyebabkan H1 bearish change of character. Ini menandakan bahwa H1 pullback move telah berakhir dan H1 impulsive move telah dimulai. Ekspektasinya harga akan melanjutkan pergerakan bearishnya dan cepat apa lambat akan menembus H1 swing low yang ini. Dengan demikian, harga tidak wajib untuk melakukan pullback move-nya sampai dengan H1 extreme supply yang ini. Akan tetapi, tetap worth untuk kita meletakkan sell limit kita di H1 supply yang ini. Letakkan saja sell limit kita di sini dan SL kita di balik H1 swing high yang ini. Tambahkan spread dan buffer. Lalu untuk TT-nya, letakkan saja di H1 swing low yang terakhir. Tambahkan buffer.
kurang lebih di 2288,2 dan kita berpotensi mendapatkan 5R dari setup ini. Dan itu dia peluang swing trade untuk XAUUSD sepanjang minggu ini. Terdapat 3 setup, yaitu risk entry di daily extreme supply dan daily extreme demand. Untuk daily supply di area premium ini kita dapat melihat setupnya di H1, yaitu risk entry di H1 extreme supply. Sekarang kita bahas instrumen berikutnya, yaitu Nasdaq. Di time frame daily, Nasdaq mengalami bullish trend dan harga saat ini sedang berada di daily premium area dan belum ada tanda-tanda bahwa harga akan melakukan daily pullback move-nya. Secara otomatis telah termarking 2 area daily demand. Oleh karena itu kita dapat meletakkan risk entry kita di area daily demand yang ini. Ini adalah area pertamanya di area equilibrium, lalu area kedua terletak di extreme area. Setupnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kita memiliki peluang 2,5R dan 1,5R. Sekarang kita lihat di H1-nya untuk melihat kondisi terkini. Tren di H1 adalah bullish, sehingga tren di H1 sama dengan tren di daily. Hal ini menandakan bahwa daily impulsive move masih terus berlanjut. Dengan demikian, kita akan terus mencari setup untuk buy. Akan tetapi, di kondisi H1 terbaru, ini adalah H1 swing low dan H1 swing high terbaru. Di sini tidak terdapat H1 demand yang menarik. Justru H1 demand yang menarik ada di bawahnya. Oleh karena itu, di sini sebaiknya kita meletakkan alert di sini untuk selanjutnya melakukan confirmation entry. Saya tidak menyarankan untuk melakukan risk entry di kondisi chart seperti ini. Jadi tunggu saja harga masuk ke salah satu area dan lakukan confirmation entry seperti biasanya. Ini untuk area pertama dan juga untuk area kedua sama juga kronologinya, entry di demand yang terbentuk seperti ini. Jadi setup di Nasdaq ini lebih simpel ya. Dan sekarang kita akan ke pair selanjutnya, yaitu US30 atau Dow Jones. Dow Jones di time frame daily, tren sebelumnya bullish sudah mengalami trend change sehingga tren terkini adalah bearish. Ini adalah daily impulsive move dan harga sudah melakukan pullback sampai dengan daily extreme area. Bahkan harga melakukan sweep terhadap daily swing high yang ini. Harga gagal close, lalu harga melakukan daily bearish change of character dan harga melakukan impulsive move-nya kembali. Di sini memang belum ada arah yang terlalu jelas untuk pergerakan selanjutnya di daily time frame ini. Harga sudah melakukan impulsive move-nya sampai dengan discount area. Lalu harga pullback kembali sampai dengan area premium, menjemput supply yang ini, kemudian turun kembali sampai dengan terakhir di area equilibrium-nya dan meninggalkan daily demand yang masih unmitigated. Di dalam kondisi ini, setup yang dapat kita ambil adalah kita dapat meletakkan risk entry kita di daily extreme supply yang ini, kemudian target saja TP-nya kurang lebih di demand ini dan kita berpeluang mendapatkan 4,5R dari risk entry ini. Untuk daily demand yang ini, kita dapat pasang alert di area ini untuk selanjutnya kita melakukan confirmation entry. Confirmation entry-nya adalah berupa H1 bullish change of character seperti ini. Kita entry di demand yang terbentuk. Kita coba lihat kondisinya di time frame H1. Ini adalah kondisi di H1-nya dan memang cenderung sideways ya, tidak ada arah yang jelas. Dengan kondisi seperti ini, maka peluang yang dapat kita ambil adalah kita dapat meletakkan risk entry kita di H1 supply yang ini dan H1 demand yang ini. Pertimbangannya adalah H1 supply ini menyebabkan strong imbalance, masih unmitigated dan menyebabkan trend change. Dan untuk demand yang ini sama, H1 demand ini menyebabkan strong imbalance, kemudian masih unmitigated, terdapat inducement dan H1 demand ini menyebabkan H1 trend change. Dengan demikian, inilah setup risk entry kita. Letakkan sell limit di H1 supply ini, SL kita taruh di atasnya, tambahkan buffer plus spread. Untuk target, kita dapat meletakkan target kita sampai dengan H1 demand ini. Dan kita berpeluang mendapatkan kurang lebih 5R. Sama juga, kita dapat meletakkan risk entry kita di H1 demand ini, SL-nya taruh di balik low ini. Kurang lebih di sini, tambahkan buffer seperlunya. Kemudian untuk TP-nya, targetkan sebelum H1 supply. Dan kita berpeluang mendapatkan 4R di sini. Di sini, memang termarking secara otomatis terdapat H1 supply. Akan tetapi, saya kurang menyukai H1 supply ini. Terdapat beberapa alasan. H1 supply ini terletak di H1 discount area. Jadi lebih lower probability. Selain itu, ketika kita marking H1 supply ini, idealnya kita memasukkan area di baliknya yang ini. Lalu
area ini merupakan area reaksi dari area ini. Dengan demikian, area originalnya sebetulnya sangat luas seperti ini. Oleh karena itu, saya kurang menyukai area ini. Jadi, setup swing trade untuk Dow Jones sepanjang minggu ini adalah seperti ini. Risk entry di daily extreme supply, lalu risk entry juga di H1 extreme supply. Kemudian, untuk H1 demand ini atau daily demand, kita memiliki dua opsi. Kita dapat meletakkan risk entry kita, itu oke, atau kita juga dapat melakukan confirmation entry. Jadi terdapat dua pilihan ya untuk daily demand atau H1 demand ini. Next, kita ke instrumen berikutnya yaitu Bitcoin. Bitcoin di time frame daily sebelumnya tren adalah bullish dan harga sudah melakukan trend change sehingga tren terkini adalah bearish. Ini adalah daily impulsive move dan ini adalah daily pullback move-nya. Harga sudah melakukan pullback move-nya sampai dengan premium area. Ketika tren sedang bearish, maka sebaiknya kita mencari posisi sell. Idealnya memang seperti itu. Akan tetapi terlihat di kondisi terkini tidak terdapat area supply terbaru yang menarik. Memang terdapat area supply, namun supply tersebut merupakan daily supply lama yang telah termitigate oleh harga. Justru area yang menarik adalah area-area demand seperti ini. Dengan demikian, kita dapat menaruh setup kita di sini. Setup pertama adalah meletakkan risk entry di sini. Kita letakkan buy limit kita di sini, tambahkan buffer dan spread seperlunya. Untuk target, kita dapat mentarget titik ini ya. Titik ini merupakan equal high yang menarik untuk di sweep berikutnya. Untuk area demand ini, daily demand, maka kita dapat pasang alert di sini untuk selanjutnya kita melakukan confirmation entry berupa H1 bullish change of character seperti ini. Kita dapat entry di demand yang terbentuk. Kita coba lihat di H1-nya. Trend di H1 adalah bearish. Jadi kita lihat di time frame daily tadi, ini adalah daily supply. Lalu harga setelah masuk ke daily supply ini, harga melakukan bearish change of character. Dengan demikian, ini menandakan bahwa daily pullback move sudah berakhir dan daily impulsive move nampaknya akan dimulai. Kita dapat berekspektasi daily impulsive move ini akan terus berlanjut sampai dengan daily demand yang ini. Dengan demikian, untuk time frame H1, kita akan mengikuti pergerakan bearish move-nya sampai mana? Sampai dengan harga masuk ke area daily demand ini. Saat harga telah masuk ke area daily demand ini, maka kita akan stop untuk mencari posisi sell di H1. Kita coba zoom in time frame H1-nya. Ini adalah kondisi di H1, kita coba zoom in lagi dan nampak ini adalah H1 swing high, swing low, kemudian H1 premium, equilibrium dan discount-nya. Dalam kondisi seperti ini, area yang bagi saya menarik adalah H1 supply ini. Kita dapat meletakkan sell limit kita di sini. Akan tetapi di case ini saya ingin refine sampai dengan candle terakhir sebelum terjadinya imbalance. Untuk target, saya akan target H1 swing low terbaru. Dengan demikian, setup ini memiliki peluang sebesar kurang lebih 7R. Di dalam kondisi seperti ini tidak ada peluang buy karena kita tidak melihat adanya demand yang menarik. Dan ini adalah peluang intraday kita kemarin yang telah bekerja. Jadi inilah setup swing trade untuk Bitcoin sepanjang minggu ini. Risk entry di daily extreme demand, lalu confirmation entry di daily demand di discount area, lalu risk entry di H1 extreme supply. Terdapat 3 setup ya. Sebagai bonus, kita akan membahas satu instrumen lagi yaitu XAG USD alias silver. Silver di time frame daily trend adalah bullish. Ini adalah daily impulsive move-nya dan ini adalah daily pullback move-nya. Harga sudah melakukan pullback sampai dengan equilibrium area. Harga sudah pullback sampai dengan equilibrium area dan saat ini masuk ke area daily demand-nya. Akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa harga sudah selesai melakukan pullback dan akan melanjutkan impulsive move-nya. Kita perlu melihat adanya confirmation, yaitu internal high ini terbreak ke atas. Ketika internal high ini terbreak ke atas, maka terjadi daily bullish change of character. Kita dapat entry di demand yang terbentuk jika skenario tersebut terjadi. Akan tetapi jika hal tersebut tidak terjadi, maka kita akan menunggu di area daily demand di bawahnya. Ini merupakan dua area besar yang sebaiknya kita gabungkan untuk kita pantau selanjutnya. Untuk daily demand yang ini, kita dapat melakukan dua hal. Yang pertama adalah confirmation entry. Kita pasang alert di area daily demand ini, lalu begitu harga masuk ke daily demand ini, kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat terjadinya confirmation berupa seperti ini, yaitu H1 bullish change of character. Setelah itu terjadi, kita akan entry di area demand yang terbentuk. Setup kedua, kita dapat meletakkan risk entry kita di sini. Letakkan saja di sini, kita akan
memilih candle ini sebagai candle terakhir sebelum terjadinya imbalance. Kita letakkan buy limit kita, tambahkan spread seperlunya, lalu untuk SL kita taruh di bawah swing low yang ada. Tambahkan juga buffer seperlunya. Untuk target, kita dapat mentarget swing high terbaru, kurang lebih di sini. Dan ini mendatangkan peluang kurang lebih 5R. Biasanya saya akan turun time frame ke H1 untuk melihat kondisi terkininya dan berharap saya dapat mengambil peluang di daily pullback move-nya. Akan tetapi di kondisi terkini harga sedang berada di daily demand area. Oleh karena itu saya tidak perlu turun time frame ke H1, melainkan saya tunggu saja di time frame daily ini untuk melihat apakah daily internal high ini akan terbreak ke atas atau harga akan melanjutkan pullback move-nya ke bawah. Itu dia setup swing trade untuk XAG USD sepanjang minggu ini. Terdapat 3 setup, yaitu confirmation entry di daily demand di discount area ini atau risk entry di daily extreme demand. Peluang selanjutnya adalah kita perlu menunggu terjadinya daily bullish change of character seperti ini dan kita dapat entry di demand yang terbentuk. Oke teman-teman, itu tadi market outlook untuk setup swing trade sepanjang minggu ini. Bagi teman-teman yang menanyakan di mana saya dapat trade semua instrumen yang telah kita bahas tadi, jawabnya adalah di broker yang saya pakai, yaitu di 8Cap. Untuk link ada di description ya. Lalu teman-teman dapat melihat juga semua mapping market structure, marking SND itu dilakukan secara otomatis oleh SMCI All-in-One Indicator. Untuk cara mendapatkannya, silakan hubungi saya di chat Telegram personal. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.